Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-19. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-19 ini. Al-hadithut tasi ashar عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Arti dari hadis yang ke-19 dari Abul Abbas Abdullah bin Abbasin, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Nabi bersabda, "Wahai ghulam, wahai anak muda, sungguh aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah agama Allah, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Ketahuilah
seandainya umat ini mereka berkumpul, yakni bersekutu untuk memberikan sesuatu kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan sesuatu itu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan bahaya sedikit pun juga kecuali apa yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Dalam riwayat yang lain selain dari riwayat Imam Tirmidzi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam keadaan lapangmu, niscaya Allah akan mengenal dirimu dalam keadaan sulit. Ketahuilah, apa yang tidak menimpa dirimu maka tidak akan terjadi, dan apa yang menimpa dirimu maka tidak akan keliru. Ketahuilah ketahuilah anna nasra ma'as sabri, bersama yakni pertolongan yakni bersama kesabaran, dan bersama kesulitan ada kemudahan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah berkaitan dengan hadis yang ke-19. Kita akan mendengarkan keterangan dari para ahli ilmu, di antaranya oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid min al-Arba'in Nawawiyah. Dijelaskan yang pertama sekali para jamaah tentang hadis yang mulia ini, yaitu tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis yang mulia ini. yakni para ulama tentunya memberikan respon yang sangat positif sekali. Mereka sangat memuliakan, mereka sangat mengagungkan hadis Nabi yang mulia ini. Kita dengarkan di antara penjelasan para ahli ilmu berkaitan dengan hadis yang ke-19 ini. Yang pertama dari keterangan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan kepada kita tentang hadis ke-19 ini, "Hadzal haditsu yatadamman wasaya 'azimah." Hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang sangat agung sekali. Wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin, dan kaidah-kaidah dalam urusan agama yang penting. Hatta qala ba'dul ulama, kemudian yang kedua dari sebagian ulama, mereka memberikan komentar mengenai hadis yang ke-19 ini. Di antara para ulama kita mengatakan, "Tadabbartu hadzal haditha." Saya mentadaburi hadis yang mulia ini. "Fadhashani wa qittu atish." Maka membuat dahsyat diriku, artinya hadis yang mulia ini sungguh dahsyat bagi diriku. "Fawa asafa minal jahli bihadzal hadis wa qillati tafahum li ma'nah." Alangkah yakni meruginya, alangkah meruginya bagi siapa saja yang tidak mengetahui hadis yang mulia ini dan tidak memahami maknanya. Jadi hadis yang mulia ini bisa kita lihat berkaitan dengan sekian banyak pelajaran-pelajaran berharga, apakah itu dalam bidang akidah ya ataupun bidang yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pertama berkaitan dengan singkat ya, rawi hadis ini adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, di mana beliau radhiyallahu taala an adalah saudara sepupu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan doa khusus dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi mendoakan, "Allahumma 'allimhu ta'wil." Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Inilah Ibnu Abbas, turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran, sahabat yang pandai dalam bidang tafsir dan secara umum mengenai agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan kepada kita, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Satu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada dua kemungkinan.
di belakang Nabi di sini apakah berjalan kaki di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bahwa beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat yang mulia ini berada di atas kendaraan atau tunggangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat berkaitan dengan pelajaran berharga di sini bahwa Nabi jika dikatakan membonceng sahabat Ibnu Abbas yang usianya ketika itu masih sangat belia, masih sangat muda sekali, usia remaja, kurang lebih ketika Nabi SAW wafat, umur beliau yakni anak-anak SMP kurang lebih atau belasan kurang lebih, dan Nabi SAW menyebut yakni Ibnu Abbas dengan sebutan yang sangat menyentuh hati pada dasarnya, ya ghulam, wahai anak muda, atau wahai remaja. Ini ghulam di sini yakni antara usia 12 tahun sampai 16 atau 17 tahun. Itulah usia seorang disebut sebagai ghulam, yakni anak muda atau remaja atau dengan yang semisalnya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap generasi muda, terhadap Ibnu Abbas, anak muda atau generasi muda, di mana generasi muda ini akan menjadi pemimpin masa depan. Maka lihatlah bagaimana perhatian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap anak muda atau anak-anak atau remaja di zamannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini merupakan kekhususan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, di mana beliau radhiyallahu taala anhuma dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pengajaran khusus dari Nabi mengenai masalah akidah dan juga yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat kembali di sini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak muda atau wahai remaja, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Artinya bahwa Nabi SAW memberikan perhatian yang sangat besar, dan yang namanya anak muda atau remaja jika mendapatkan arahan dari orang tua, maka ini adalah keistimewaan atau keutamaan bagi remaja itu sendiri. Dan Nabi yang mulia SAW mengatakan kepadanya, inni u'allimuka, aku akan ajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat yakni berkaitan dengan apa kalimat yang pertama yang Nabi berikan kepada sahabat yang mulia ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi yang mulia bersabda kepadanya, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Nah, ini dalam riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian pada riwayat yang kedua di bawahnya, Nabi katakan kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfazillaha tajidhu amamak, ihfazillaha tajidhu amamak, yakni jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu, yakni pertolongannya, kebersamaannya secara khusus. Nah, ini berkaitan dengan lafaz yang kedua yang ada di bawahnya tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan berkaitan dengan keterangan dari para ahli ilmu mengenai hadis Nabi yang mulia, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Maknanya adalah ihfaz awamirahu wa nawahih wa hududahu wa huquqahu wa yakunu dhalika bimtithal ma amara Allah bihi wa rasuluhu min wajibat wal ibti'ad 'anil manhiyat.
Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu. Maknanya adalah jagalah perintah-perintah, larangan-larangan, batas-batas dan hak-hak agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara yakni memenuhi apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, dan menjauhi larangan-larangan agama. Nah, ini berkaitan dengan makna ihfazillaha yahfazka. Kemudian kita dengarkan kembali di sini. Faman qama bidzalika madahahu Allahu fi kitabihi qala ta'ala. Barang siapa dapat menegakkan kalimat ini, yaitu menjaga agama Allah, pasti Allah akan menjaga dirimu, maka Allah akan memuji si hamba tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di antaranya dalam surat Qaf ayat 32 dan 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para hamba dalam ayat yang mulia ini, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Inilah apa yang dijanjikan kepada kalian bagi orang yang kembali kepada Allah dan menjaga agama Allah, yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman ya, dalam yakni keadaan yang gaib dan datang dengan hati yang yakni menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah berkaitan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba yang dikatakan di sini hafiz, yakni yang menjaga, yakni menjaga batas-batas agama Allah, menjaga yakni perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yakni Ibnu Abbas sendiri mengenai tafsir hafiz ini, beliau mengatakan al-hafiz li amrillah, orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengenai makna hafiz dalam ayat yang mulia. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk orang yang menjaga di sini maknanya menjaga seperti menjaga salatnya. Ya, menjaga salatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat yang wajib atau salat-salat yang 5 waktu dan salat wusta. Kemudian juga dalam ayat yang lain bisa kita dengarkan di sini dari surat Al-Ma'arij ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka, dan orang-orang yang menjaga salat mereka. Nah, juga termasuk menjaga di sini termasuk menjaga yakni janji yang telah dibuat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadzu aimanakum, yakni jagalah janji-janji kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuji bagi siapa saja di antara para hamba yang dapat menjaga kemaluannya misalnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan laki-laki serta perempuan yang dapat menjaga kemaluan mereka. Inilah berkaitan dengan menjaga di sini, yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga batas-batas agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan-larangan agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna dari ihfazillah, yakni jagalah agama Allah, yakni jagalah Allah, yakni jagalah ya perintah-perintahnya dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, kemudian juga menjauhi larangan-larangan agama yang mulia ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita lihat yakni berkaitan dengan kalimat yang pertama ini, ihfazillaha, ya jagalah Allah, maka kalimat yang kedua adalah sebagai hasilnya, ya sebagai buahnya, yahfazka, maka Allah akan menjaga dirimu. Ya Allah akan menjaga dirimu. Atau dalam yakni kalimat yang tadi telah disampaikan dalam hadis yang mulia tadi, yaitu tajidhu tujahak, engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Atau dalam riwayat yang lain, tajidhu amamak, engkau akan mendapatkan pertolongannya di depanmu itu. Nah inilah berkaitan dengan yakni buah atau hasil dari menjaga syariat agama yang mulia ini, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, memenuhi dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan agama, dan dikatakan oleh Nabi yang mulia, yahfazka, ya tajidhu amamak atau tajidhu tujahak, maka Allah akan menjaga dirimu atau engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kalimat yahfazka ini bisa kita lihat ya dalam dalil yang lain, dan ini merupakan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Balasan sesuai dengan amal perbuatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat yang mulia, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yakni Allah berfirman, "Udhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepada diriku, aku akan ingat kepada kalian. Atau Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Nah ini berkaitan dengan yakni lafaz dari hadis Nabi tadi, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Atau tajidhu amamak atau tajidhu tujahak, engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga seorang hamba apabila si hamba ini menjaga batas-batas agama Allah, menjaga syariat agama Allah. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan didapat oleh si hamba bagi diri si hamba di dunia, yakni untuk urusan dunianya dan juga untuk urusan agamanya, serta nanti di akhirat sudah pasti. Kemudian lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keturunan si hamba ini, anak-anak si hamba ini, akan menjaga harta si hamba ini, dan akan menjaga apa saja yang dimiliki oleh si hamba. Dan ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada si hamba, al-jaza min jinsil amal, yakni balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kisah dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Al-Kahfi diceritakan mengenai dua nabi yang mulia ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yakni ketika Nabi Khidir akan membangun kembali tembok rumah yang akan runtuh, maka diruntuhkan terlebih dahulu, ya batu-batunya, kemudian dibangun lagi dari awal. Nah inilah berkaitan dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pemilik rumah yang temboknya akan runtuh tersebut adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang kedua orang tua mereka adalah sebagai orang tua yang saleh, orang tua yang saleh, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihah, dan adalah orang tua
mereka berdua adalah orang tua yang saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah berkaitan dengan kesalehan orang tua berdampak kepada anak juga. Berdampak kepada anak. Apabila kita sebagai orang tua berusaha menjadi orang tua yang saleh. Nah, ini perlu kita fahami apa makna saleh. Apa definisi saleh? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Saleh artinya alladzi yaqumu bihaqqillahi haqqil ibad. Orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik dan hak sesama dengan baik pula. Nah, itulah yang disebut sebagai orang saleh. Ini orang yang dapat menegakkan hak Allah dengan baik, yaitu dengan cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Kemudian ya, menegakkan hak sesama dengan baik, yakni bermuamalah dengan sebaik-baik muamalah di dunia kepada siapapun dengan sebaik-baik muamalah, maka dikatakan sebagai orang saleh. Kembali kepada ayat yang mulia tadi dalam surah Al-Kahfi, Allah telah menyatakan wa kana abuhuma salihah, dan adalah kedua orang tua mereka itu adalah orang tua yang saleh. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat yang mulia ini, dibawakan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini. Fihi dalil ala anna ar-rajula as-salih yuhfaz fi dhurriyyatihi wa tashmal barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dalil ini menunjukkan bahwa orang yang saleh akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencakup keberkahan dari ibadahnya baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bi syafaatihi fihim wa raf'i darajatihim ila a'la darajah fil jannati lituqirra 'ainuhu bihim kama jaa fil Qur'an wa waradat as-sunnah bihi. Dan dengan syafaatnya kepada mereka nanti dan ditinggikan derajat mereka, derajat yang tinggi di surga, agar membuat ya hati atau orang yang membuat hati orang tua tersebut menjadi hati yang bahagia, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterangan dari ya ahli ilmu berkaitan dengan ayat yang mulia tadi tentang siapapun yang berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh, maka akan berdampak kepada keturunannya, berdampak kepada hartanya dan seterusnya. Sebagaimana Al-Imam ya Sa'id bin Jubair sini mengatakan, ya Sa'id bin Jubair mengatakan dari sahabat Ibnu Abbas, ya dari sahabat Ibnu Abbas, hifdzan bi salahi abihima, yakni Allah menjaga karena kebaikan atau kesalehan orang tua mereka. Kemudian Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib ya berkaitan dengan ayat yang tadi, Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib seorang tabi'in yang wafat kurang lebih pada tahun 94 atau 96 Hijriyah. Beliau mengatakan apa? Ini mengenai ayat yang tadi. Ya, wa kana abuhuma salihah. Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan untuk anaknya, yaitu atau kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an an ahfaz fika. Thumma tala al-ayah as-sabiqah. Jadi Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan kepada sang anak, sungguh aku akan menambah salatku ya untukmu, yakni untuk kebaikan dirimu, karena saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirimu. Kemudian beliau membawakan ayat yang tadi, wa kana abuhuma salihah, wa kana abuhuma salihah. Nah, inilah tentang kesalehan orang tua berdampak kepada kebaikan ya anak, kebaikan keturunan dan yang lainnya. Jadi sekali lagi ini merupakan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi ketika Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka,
jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Maka ini adalah buah dari menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yakni kita berkeinginan menjadi orang yang salih dalam kehidupan di dunia agar berdampak baik untuk diri kita, anak kita, ya keluarga kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat juga di sini berkaitan dengan ya di antara para hamba, ya, di antara para hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selama hidup di dunia telah menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya adalah Nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana dengan beliau? Berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kita telah mengetahui tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam selalu menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi yang mulia ini, yaitu di antaranya dari ajakan yakni perempuan yang terhormat terpandang di masanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan munkar ini, sungguhnya ia tergolong dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara dan menolong Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan keji, dari perbuatan zina itu. Maka inilah buah dari menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis yang mulia tadi, di mana Nabi mengatakan kepada kita semua, ihfazillaha tajidhu tujahak, atau tajidhu amamak. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan pertolongannya di hadapanmu. Nah, ini keterangan dari para ahli ilmu berkaitan dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus, yakni kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para hamba yang bertakwa dan berbuat ihsan dalam kehidupannya, ya. Jadi berkaitan dengan lafaz hadis yang mulia, tajidhu tujahak, ya, tajidhu tujahak atau tajidhu amamak, engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Ini berkaitan dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus, yaitu Allah berikan kepada para hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai pertolongan Allah, penjagaan Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bertakwa, bisa kita lihat di antara dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat ihsan. Nah, ini tentang ma'iyyah, yakni kebersamaan Allah secara khusus, yakni cinta Allah terhadap mereka, pertolongan Allah kepada mereka, dan seterusnya, penjagaan Allah terhadap mereka. Atau juga kita dengarkan dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka berdua dalam surat Thaha ayat 46. Ayat 46, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian takut,
sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna ma'i rabbi sayahdin." Tidaklah demikian, sungguhnya Rabbku bersamaku memberikan petunjuk kepadaku. Ini dari perkataan yakni Nabi Musa alaihissalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamanya dan Allah akan memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi bersama di sini yakni kebersamaan secara khusus, yakni kecintaan Allah kepadanya, pertolongan Allah kepadanya, penjagaan Allah terhadapnya. Inilah tentang makna dari al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Atau contohnya lagi, ketika Nabi SAW berhijrah ke negeri Madinah, sebelum Nabi berhijrah ke negeri Madinah, Nabi terlebih dahulu bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur, yakni gua yang mengarah ke arah selatan atau negeri Yaman. Sedangkan negeri Madinah adalah mengarah ke arah utara dari negeri Mekah. Jadi Nabi SAW bersembunyi terlebih dahulu bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thur, dan Nabi yang mulia SAW memberikan ketenteraman kepada hati Abu Bakar As-Siddiq, seraya Nabi bersabda, "Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar? Kita di sini berdua, sedangkan Allah lah pihak ketiganya yang akan membantu kita, yang akan menolong kita. Nah, inilah tentang keterangan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan juga tentunya ayat yang mulia yang sama menjelaskan hal ini juga dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita, yakni bersama kita pertolongannya, bersama kita bantuannya, ya kecintaannya. Ya, ini yang disebut dengan al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya lagi dari hadis Nabi yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah dalam keadaan ar-raha, yakni dalam keadaan yang lapang. Niscaya Allah akan mengenali dirimu dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, susah, ya, mendapat musibah atau bala, maka Allah akan ingat kepada dirimu. Artinya, ketika seorang dalam keadaan lapang dia, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan fisiknya kuat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu kepada Allah, maka kelak ketika si hamba mendapatkan kesulitan atau musibah atau yang semisal, Allah akan ingat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada si hamba ini. Nah, ini tentang, ya, sekali lagi berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddati. Jadi kita ingat, ya, ketika contoh yang mudah sekali, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni dalam berbagai pertempuran, misalnya dalam berbagai yakni kesulitan, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala ingat kepada nabinya yang mulia ini, karena beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia dalam hadis yang mulia ini. Nabi katakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta,
maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari minta di sini adalah doa. Ya, sekali lagi, maksud dari minta di sini adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Lihat, ini Allah perintahkan kepada kita semua untuk berdoa, bahkan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak-banyak berdoa kepada Rabbul Alamin, Allah malah senang. Allah akan lebih senang jika kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat dah, berkaitan dengan perintah Rabbul Alamin di sini, wa qala rabbukum, dan berfirman ya Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan penuhi permintaan atau doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Maknanya orang-orang yang tidak mau berdoa. Ya, yang dikatakan yang sombong di sini dalam ayat yang mulia inilah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sebagai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam kelak, wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, tidak meminta kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hukum soal, yakni hukum meminta-minta, ya, al-mas'alah, ini hukum minta-minta bagaimana? Yakni berkaitan dengan hukum minta-minta, tentu para ahli ilmu telah menjelaskan berkaitan dengan hukum meminta-minta kepada manusia, ya, kepada orang lain, yakni tentang ketercelaan, ya, sangat tercela hukum meminta-minta kepada orang, ya, karena banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal ini semua tentang hinanya orang yang meminta-minta kepada orang lain. Ya, kecuali memang ada beberapa golongan yang dibenarkan oleh agama ini untuk minta-minta, ya, karena ada hal yang darurat bagi mereka semua. Yang jelas kita lihat berkaitan dengan bagaimana para sahabat yang miskin, para sahabat yang fakir di masa itu, mereka walaupun dalam kemiskinannya, kefakirannya, mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain. Mereka tidak mau minta-minta kepada orang lain, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Artinya orang-orang fakir yang tidak dapat berjalan atau tidak dapat menunaikan kewajiban fi sabilillah dianggap oleh orang-orang yang tidak mengenal mereka sebagai orang-orang kaya, dikarenakan mereka menjaga kehormatan diri dan itu dapat diketahui pada diri mereka,
di mana mereka tidak meminta-minta kepada manusia. La yas'aluna an-nasa ilhafa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang fuqara, para muhajirin yang fakir, mereka pada dasarnya sangat butuh, namun mereka adalah orang-orang yang dapat menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita lihat bagaimana salafus salih di zaman dahulu, saking mereka mengamalkan hadis Nabi yang mulia ini, kalau ada misalnya di antara mereka yakni berkendara di atas ontaknya atau hewan tunggangannya yang lain, lalu cemeti salah seorang dari mereka terjatuh, maka tidak ada di antara mereka yang meminta kepada orang lain untuk diambilkan. Jadi sahabat ini akan turun dari kendaraannya dan mengambil sendiri. Dia tidak minta-minta kepada orang lain, tidak memohon kepada orang lain untuk mengambilkan cemetinya yang terjatuh, namun dia sendiri yang turun dari atas kendaraannya, dia ambil sendiri karena dia tidak ingin minta kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hukum minta-minta ya. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan al-isti'anah, ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini sesuai dengan ayat yang sering kita baca. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Lihat di sini ada al-ghayah dan ada yakni al-wasilah. Al-ghayah itu tujuan. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Adapun wa iyyaka nasta'in, ini sebagai wasilah. Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah merupakan tujuan, sedangkan minta pertolongan kepada Allah itu sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah atau perantara agar kita dapat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh kita berdoa kepada Rabbul Alamin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku untuk dapat berzikir kepada Engkau, kemudian bersyukur kepada Engkau, dan beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baik ibadah. Nah, ini kita boleh berdoa kepada Allah dengan seperti ini. Jadi inilah berkaitan dengan ya al-isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, ya, pertolongannya. Sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal ini. Apa kata Nabi yang mulia dalam hadis yang sangat populer sekali? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untuk dirimu, minta tolonglah kepada Allah, ya, dan jangan bersikap lemah. Jangan bersikap lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir dari hadis Nabi yang mulia ini, nah ini berkaitan dengan masalah takdir ya. Berkaitan dengan masalah takdir, di mana Nabi yang mulia mengatakan kepada kita, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ibnu Abbas, wa'lam, ketahuilah. Jadi Nabi katakan kepadanya terlebih dahulu, wa'lam, ketahuilah. Artinya apa? Akan ada yang disampaikan yang baru dari Nabi dan penting, ya, hal yang baru dan penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya didahului dengan lafaz wa'lam, ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Ketahuilah, jika umat ini berkumpul semuanya, bersekutu untuk memberikan sesuatu kepada dirimu,
maka mereka tidak akan dapat memberikannya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dirimu. Nah, kemudian sekarang kebalikannya, dan jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepada dirimu, maka mereka tidak akan dapat memberikan bahaya kepada dirimu kecuali apa yang telah Allah tuliskan atasmu. Nah, ini tentang masalah apa? Masalah takdir yang harus kita fahami di sini. Dan juga dalam riwayat yang lain di bawahnya tadi kita baca di sini, Nabi mengatakan kepada kita, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, apa yang tidak menimpa dirimu maka tidak akan terjadi. Ya, sekali lagi, apa yang tidak menimpa dirimu maka tidak akan terjadi. Dan apa yang menimpa dirimu maka tidaklah keliru, kata Nabi. Tidak keliru itu. Itu benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang membuat hati orang beriman tentram, bahagia menghadapi kehidupannya, dan tidak merasa takut dalam mengarungi kehidupan ini, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mengimaninya, karena ini bagian dari rukun iman yang 6, al-imanu bil qada'i wal qadari, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di antara dalil yang menjelaskan hal ini juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang menimpa diri kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Ya, tidak ada yang menimpa diri kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk diri kita. Ya, atau juga bisa kita dengarkan firman Allah yang lain dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah berfirman, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian dan telah ditentukan bagi mereka, yakni hari terbunuhnya atau hari terbunuhnya, maka akan terjadi walaupun mereka berada di atas ranjang-ranjang mereka atau kasur-kasur mereka. Artinya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian bagi diri seorang, walaupun dia lari dari medan tempur misalnya, maka pasti akan terjadi pula kematiannya, akan berlaku pula kematiannya, tidak akan luput dari yang namanya al-maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kematian para hamba dimanapun si hamba itu berada. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan yakni waktu wafatnya seorang hamba, maka pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematiannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bisa kita fahami di sini bahwa penulisan takdir seluruh para makhluk adalah 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu bersabda dalam hadis yang mulia, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ar bi 50 alfi sanah. Sungguhnya Allah telah menulis takdir para makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Sungguhnya makhluk pertama yang Allah cipta adalah pena. Kemudian Allah perintah pena untuk menulis, uktub, tulislah, maka berlangsunglah penulisan sejak itu sampai apa yang terjadi nanti di negeri akhirat, sampai apa yang nanti terjadi di negeri akhirat. Inilah tentang keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah
telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang mulia ini Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran telah kering. Ini artinya apa? Bahwa semua penulisan takdir telah terjadi, telah berlangsung di zamannya dahulu, telah Allah tuliskan semua takdir para makhluk di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, apa yang ada di Lauhul Mahfuz tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali, dan tentunya tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di lembaran tangan malaikat. Jadi di antara takdir para hamba itu tertulis di lembaran tangan malaikat. Maka apa yang ada di sini sesuai betul dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada penyelisihan sama sekali. Semuanya persis ya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari hadis yang mulia ini Nabi memberikan yakni kabar kepada kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri, bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, wa annal faraja ma'al karbi, dan yakni kelapangan itu ya bersama kesusahan, atau dalam lafaz yang lain wa anna ma'al usri yusra, dan dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada kemudahan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan apa yang Nabi jelaskan kepada kita semua. Hendaknya kita bisa fahami dari awal hadis yang ke-19 ini, hadis dari Ibnu Abbas, hadis ke-19, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pertama ya menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya atau buahnya adalah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita semua. Kemudian yang berikutnya lagi adalah berkaitan dengan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh meminta-minta kepada orang kecuali dalam hal-hal yang memang dibenarkan oleh syariat agama ini untuk meminta-minta kepada orang lain. Kemudian juga minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lainnya. Ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada yang lain. Dan perkara yang berkaitan dengan takdir, hendaknya kita fahami bahwa segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya telah dituliskan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat diri kita tentram, kita bahagia dan tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan padanya. Maka hendaknya kita selalu ingat dengan hadis Nabi yang mulia ini, karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan juga kita bersabar dalam mengarungi kehidupan ini kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bersama kesulitan ada kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-19, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga kita dapat memahami hadis yang ke-19 ini, mengambil pelajaran-pelajaran berharga darinya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita mendapatkan hidayah taufik selalu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.